Sekuat tulang, sekeras batu. Yuk nonton dulu sekarang daripada kamu menggerutu. Pemirsa dulu sekarang, kalau mendengar kata tulang, memang ya langsung identik dengan fungsi utamanya, yaitu penopang tubuh bagi manusia dan hewan. Tapi nggak cuma sekedar penyokong tubuh. Sejak dulu hingga sekarang, tulang selalu ambil bagian dalam banyak aspek kehidupan manusia loh. Zaman prasejarah dulu, tulang menjadi bahan utama yang digunakan manusia untuk berburu dan meramu. Kalau sekarang, tulang juga masih banyak digunakan. Umumnya sih di dunia kuliner. Bang, ini tulangnya banyak yang cari juga. Banyak, buat kaldu doang, buat kuah. Oh, biasa buat kaldu, buat kuah gitu ya. Sop. Oh, wah. Ternyata kalau ke kios daging di pasar tradisional, pembeli yang datang ke sini bukan cuma cari daging loh, tapi juga tertarik beli ini nih, tulang. Nah, dulu sekarang pagi ini akan membahas serba-serbi tentang tulang, mulai dari olahan kuliner sampai kreasinya yang unik. Jadi kita terus lengkapnya ya. Di Indonesia sendiri, kuliner berbahan dasar tulang memang punya penggemar tersendiri. Misalnya beragam kreasi dari tulang iga yang sangat digandrungi. Dan memang, soal rasa sih nggak usah ditanya lagi ya. Enak deh. Kuliner dari tulang lainnya ada juga nih yang perlu dicoba. Ya. Oke. Wah, ini nih aku pesen sum-sum kikil baksonya ya. Iya, ada kan. Bentar ya. Oke. Ini dia nih pemirsa, salah satu kuliner yang berbahan dasar tulang. Langsung aja yuk kita intip ke dapurnya. Di Indonesia, tulang sapi memang lazim digunakan dalam olahan kuliner. Soalnya bahan masakan yang satu ini memang istimewa pemirsa, karena mengandung sum-sum tulang yang punya rasa gurih dan nikmat. Wah, ini bahan-bahannya udah komplit. Selanjutnya pertama apa dulu, Mas? Pertama, sumsum kikil sama baksonya Kak direbus lagi. Sumsum, kikil, sama bakso itu berapa lama? 10 sampai 15 menit Kak. Oh gitu, langsung aja deh. Rebusnya di sebelah mana, Mas? Sebelah sana Kak. Sana. Ya, cara memasaknya cukup mudah. Sebelumnya, tulang sapi ini sudah direbus sekitar setengah jam. Jadi ketika direbus kembali nggak memakan waktu yang lama. Ketiga bahan utama ini direbus dalam kaldu ya, sama dengan kaldu yang biasanya disajikan sebagai kuah bakso. Tulang, kikil, serta bakso yang sudah matang bisa langsung disajikan dengan bumbu lainnya. Tapi nggak lupa untuk memotong kikil agar semakin mudah untuk dimakan. Dalam satu porsi di wadah yang unik ini, banyak juga bahan pelengkap yang harus masuk. Seperti tomat, daun bawang, serta bawang goreng. Wih, tampilannya sudah menarik nih. Sudah siap untuk disantap. Terlalu. Ini gunting buat apa, Mas? Itu gunanya untuk mengurusin daging-daging yang nempel di tulangnya. Oh, jadi guntingnya ini buat ngebantu makan untuk gunting kikil gini? Iya. Wah, unik banget nih. Selain makannya pakai sedotan, juga pakai gunting buat bantuin makannya. Tapi saya
jadi penasaran mau coba rasanya gimana. Yep, ini dia bagian paling seru saat menikmati olahan berbahan dasar tulang ya. Butuh sedikit usaha ekstra untuk menikmatinya. Tapi semuanya terbayar saat berhasil menyeruput sumsumnya. Benar-benar ludes, habis, bis. Hanya tinggal tulang saja. Gak heran deh kalau sumsum dari tulang sapi ini diminati sejak dulu hingga sekarang karena selain teksturnya yang lembut, apalagi berpadu dengan kuah kaldu yang gurih. Wah, pokoknya enak banget deh pemirsa. Saya cicipin lagi ya. Satu porsi tulang sumsum dan kikil ini dibanderol dengan harga Rp50.000. Dijamin kenyang dan puas deh. Tulang sapi yang tadi habis dimakan kebanyakan sih dibuang. Eits, tapi bakalan lain nih ceritanya di tangan kreatif pengrajin dari Bandung ini. Kalau dulu tulang hanya digunakan sebagai senjata, sekarang tulang justru disulap menjadi item fashion seperti jam tangan. Kece kan? Jam tangan keren ini berasal dari tulang sapi dari limbah mie kocok loh. Tulang sapi yang telah direbus bersama kapur dipotong terlebih dahulu menjadi bentuk panjang dan pipih. Ide membuat limbah tulang sebagai bahan pembuat jam tangan tercetus pada awal tahun 2014. Penggunaan bahan dari tulang dipilih karena pada saat itu jam tangan kayu sedang booming. Untuk menciptakan jam tangan tulang butuh waktu penelitian selama setahun loh. Dari bahan tulang yang sudah dipotong sebelumnya, selanjutnya tulang akan digambar sebagai panduan untuk membentuk rantai jam tangan. Pengerjaan tulang menjadi rantai dikerjakan tanpa mesin sama sekali. Pembuatan jam tangan tulang dengan cara handmade membuat produksi jam tangan sangat terbatas. Dalam sebulan, bengkel produksi di Bandung ini hanya mampu memproduksi 20 jam tangan tulang. Tiap potongan rantai yang terbuat dari tulang kemudian akan disusun menjadi rangkaian rantai yang utuh. Masing-masing rantai dilubangi dengan bor dan disambung dengan badan jam. Tahapan penyambungan ini terbilang paling sulit, karena jika potongan rantai pecah, maka jam tangan gak akan bisa terpakai lagi. Kreasi jam tangan tulang dari warga Bandung bisa dibilang pertama dan satu-satunya di Indonesia loh. Saat ini jumlah produksi memang masih sedikit ya, tapi lewat nama Growth sebagai merek jam tangan, diharapkan karya anak bangsa ini bisa diterima secara global. Tahapan terakhir pembuatan jam tangan tulang adalah pemasangan mesin jam. Seluruh bodi jam tangan memang dibuat secara handmade oleh pengrajin. Sementara untuk mesin menggunakan mesin impor dari Jepang yang sudah terkenal. Saat ini promosi jam tangan yang dibanderol dengan harga Rp800.000 sampai Rp1.000.000 ini masih lewat sosial media. Untuk awalnya sih agak sulit ya untuk terjun ke konsumennya, soalnya masih belum terbiasa konsumen pakai lihat jam tangan tulang. Jadi untuk produksinya pun waktu itu masih terbatas itu. 1 bulan tuh cuman 5 piece. Itu pun yang benar-benar itu yang dikontrol kualitasnya. Kalau sekarang berapa piece? Kalau sekarang sih udah nyampe 20 sih. Cuman ya nggak terlalu signifikan sih kenaikannya. Karena emang dibuatnya itu satu persatu handmade. Seperti inilah jam tangan tulang yang dijual. Ada 2 jenis jam tangan yang dijual. Ada warna putih tulang dan berwarna kekuningan karena proses pengasapan. Ada tulang sapi, ada juga nih tulang ikan. Ya, kalau sejak dulu limbah tulang ikan hanya dibuang dan tak terpakai, kalau sekarang limbah tulang ikan disulap menjadi kerajinan tangan bernilai jutaan rupiah.
Buah tangan Tariana ini bahkan sudah diekspor ke mancanegara seperti Singapura, Australia, Arab, Jepang, hingga ke Cina. Ide kreatif Tariana bermula dari banyaknya limbah tulang ikan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, yaitu Muara Angke, Jakarta Utara. Limbah yang diambil langsung dari pelabuhan ini bukan hanya tulang ikan, tapi dikombinasikan juga dengan limbah hewan laut lainnya, seperti cangkang dan capit kepiting, serta kulit kerang. Tak lupa, sisik ikan juga masuk ke dalam daftar bahan-bahannya loh pemirsa. Selain patung naga dengan tinggi sekitar 2 meter, ada juga patung hewan lain yang berukuran lebih kecil, seperti elang ini misalnya. Mau berukuran besar atau kecil, karya seni yang satu ini sama-sama membutuhkan kesabaran dan ketelatenan ya. Tapi yang jelas, tahapan yang paling sulit adalah mencari inspirasi bentuk dari setiap karya yang dibuat Tariana. Karena bukan hanya sekedar bentuk, Tariana memikirkan detail dari setiap karya yang dibuatnya. Pak, ini proses pengerjaannya biasanya makan waktu berapa lama, Pak? Tergantung besar kecilnya. Oh, nah kalau ini nih sisik ikan yang dipakai ini sisik ikan apa sih, Pak? Ikan kakap itu, Pak. Oh, ikan kakap. Tapi kalau biasanya untuk sisiknya sendiri atau tulangnya ada jenis ikan tertentu, Pak? Ada juga sebenarnya kayak sisik gitu kan, kayak model kerapu, kakatua, apa itu kan bisa. Yang penting ada sisik besar, tentu kami bisa pakai. Seperti itu. Pemilihan tulang ikan untuk membuat kerajinan juga nggak sembarangan pemirsa. Ada ketentuan khusus, yaitu tulang keras yang tidak mengandung banyak minyak sehingga mudah dikeringkan. Tulang ikan yang digunakan ini sebelumnya juga sudah melalui perendaman dan penjemuran. Jadi sudah nggak ada lagi bau amis dari ikan. Pengerjaan patung yang sepenuhnya masih dilakukan dengan tangan alias handmade ini membuat produksi Tariana dalam jumlah terbatas. Dalam sekali membuat patung saja bisa memakan waktu sekitar 2-3 minggu. Untuk kerangka patung sendiri, Tariana juga memanfaatkan limbah kayu. Bisa dibilang seluruh produksi hasil karya Tariana ini merupakan bentuk daur ulang dari limbah yang ada di sekitar ya. Harga yang dibanderol untuk patung sejenis dengan yang dikerjakan ini bisa mencapai 10 juta rupiah loh pemirsa. Wih, keren banget ya. Nah, setelah yang satu ini masih ada yang keren-keren lagi nih di Dulu Sekarang. So, jangan geser channel dulu ya pemirsa.